Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arif. Kali ini kita akan bahas tentang arsitektur Docker. Nah, saya akan coba bahas pelan mungkin. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Di sini pada saat tadi kita melakukan instalasi Docker, itu secara nggak langsung Docker akan melakukan instalasi Docker client dan Docker server. Kenapa sih ada Docker client dan Docker server? Nah, Docker client ini biasa yang akan digunakan oleh kita sebagai user. Nah, saat kita sebagai user melakukan perintah seperti build, pull, run, sebenarnya perintah ini akan dikirimkan ke dalam si server. Nah, dari sisi server ini dia akan melakukan maintain atau dia akan memanage perintah dari yang kita ketikkan di sini. Contoh, kita tadi sudah instalasi Docker. Kita lihat Docker version kita. Docker version. Nah, pada saat kita sebagai user mengetikkan perintah seperti ini, sebenarnya Docker client kita ini meminta kepada Docker server, dan Docker server membalikan hasil perintah ini dengan informasi yang kita minta. Kita minta Docker version. Nah, versi kliennya adalah Docker Engine Community dengan versi 19.03.12. Sedangkan untuk versi servernya adalah versi ini. Sama seperti misalnya kita melakukan perintah, mau lihat dong informasinya, Docker info. Nah, perintah ini itu adanya di Docker server kita. Di sini adalah letak dari root directory di Docker kita. Jadi artinya Docker kita konfigurasinya itu diletakkan di dalam var lib docker. Oke. Nah, di sini pada saat kita melakukan perintah-perintah seperti tadi akan dilakukan pengecekan ke sini. Oke, saya coba jelaskan dengan satu cerita. Misalnya, si klien ini akan melakukan instalasi, akan membuat sebuah kontainer dengan Nginx. Nah, di sini ada klien, host, dan registry. Saya akan bahas registry ini adalah tempat untuk meletakkan image di Docker sendiri. Dia sudah menyediakan namanya Docker Hub yang teman-teman bisa langsung buka, ada di sini. Oke, kita coba ini, kita minimize, ada namanya Docker Hub. Nah, ada di sini ya, kalian bisa daftar kemudian login. Kita bisa login. Saya sebelumnya udah pernah membuat ini ya, membuat akun di Docker Hub. Jadi pada saat kita melakukan instalasi lagi tadi, saya ulangin, pada saat kita melakukan instalasi itu ada klien dan server. Nah, pada saat kita melakukan pengecekan di klien kita, Docker image di sini dia akan ngecek nih di sisi server kita udah ada image atau belum. Oh, ternyata belum. Bagaimana jika saat kita akan melakukan membuat image? Biasanya pada saat kita melakukan klik membuat kontainer, kita akan mengirim ke sini ke server, dan servernya akan ngecek udah ada belum image-nya di server kita. Jika belum ada, maka dia akan ngambil ke registrinya si Docker Hub. Nah, kalau teman-teman mau ngambil di registry teman-teman sendiri atau di private registry, teman-teman bisa lakukan definisi sendiri nantinya di sini. Nah, jadi prosesnya adalah, saya mau membuat kontainer. Kemudian si server akan ngecek, oke, kontainernya Nginx. Oh, ternyata Nginx dilihat di sini nggak ada, makanya si server akan melakukan pengecekan Nginx di dalam registry ini, yaitu di Docker Hub. Jika dia ada, ini akan dikembalikan
ke lokal kita akan di-download. Nah, seperti ini. Setelah ini terdownload, maka dia akan menjalankan jadi sebuah kontainer. Nah, setelah ini kontainernya jadi, kita sebagai user bisa melakukan pengaksesan ke dalam sini. Jadi, saya ulangin, si klien pada saat menjalankan perintah run atau pull atau perintah menjalankan kontainer atau membuat kontainer, akan dilakukan pengecekan oleh host apakah ada di dalamnya. Jika tidak ada di dalamnya, dia akan melakukan pengecekan di dalam registry Docker Hub. Nah, jika di registry Docker Hub ada, akan dilakukan download ke sini. Setelah downloadnya selesai, maka dia akan melakukan create container. Bagaimana jika dia sudah ada? Kalau dia sudah ada, pada saat si klien melakukan perintah membuat kontainer ke server, dicek oleh server ada, maka dia langsung membuat kontainernya. Jadi image yang ada di sini itu akan digunakan untuk membuat kontainer. Jadi bisa nggak pada saat kontainer jalan image-nya dihapus? Itu nggak bisa, karena ini dia dependensi dengan kontainer yang sedang berjalan. Begitu. Jadi arsitekturnya adalah dari sisi klien meminta ke server, kemudian dari sisi server untuk melakukan ini. Nah, tadi kita udah bahas kliennya. Klien itu sebatas perintah build, pull, run. Sedangkan servernya dia bertindak sebagai manajemen dari si Docker itu. Dia akan melakukan pengecekan ke registry dan lain-lain sampai membuat kontainer. Nah, registry ini apa? Registry ini bisa dibilang sebagai tempat untuk meletakkan image. Untuk meletakkan image nih, taruh di sini gitu loh. Bisa nggak selain di sini? Oh, bisa. Kita bisa membuat sendiri. Jadi nanti image-nya akan diletakkan di server kita sendiri. Demikian informasi tentang arsitektur Docker. Semoga teman-teman paham. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.